adik-adik orang Joshua, apa kabar? Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sekarang bersama Kakak Dame. Masih ibadah dari rumah, masih belum ketemu ya kita ya. Tapi Kakak Dame percaya pasti adik-adik tetap bersukacita. Yuk, sebelum kita mau masuk ke ibadah, kita mau angkat lagu pujian dulu yuk. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Oh ya, Kakak Dame mau tanya, siapa yang sudah mandi? Kakak mau nih ya, sebaiknya adik-adik sebelum ibadah harus mandi dulu, pakai baju yang cantik, siapkan Alkitabnya, lalu duduk yang manis ya. Yuk, Kakak Dame percaya pasti adik-adik sudah siap semua ya. Yuk, kita mau angkat pujian. Gimana? Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau menjaga adik-adik sehingga adik-adik boleh dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong Kau siapkan kami, siapkan hati adik-adik untuk boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang firman Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sudah siap Alkitabnya? Siapa yang sudah siap Alkitabnya? Yuk, kita mau buka firman Tuhan kita hari ini dari Efesus 2. Dan Efesus 2 ayat 20 dan 21. Sebenarnya di ininya ayat 20 aja, tapi Kakak Dame mau panjangin sampai ayat 21. Oke? Efesus 2 ayat 20 dan 21. Oke? Kalau adik-adik sudah bisa baca, boleh baca sama-sama dengan Kakak Dame ya. Tapi kalau misalkan belum bisa membaca, adik-adik boleh minta mama papanya untuk membacakan. Oke? Yuk. Efesus 2 ayat 20 dan 21. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, adik-adik pasti bingung ya, batu penjuru itu apa sih ya? Nah, batu penjuru kalau di zaman dahulu nih waktu membangun bait suci, sampai saat ini pun juga batu penjuru itu adalah sebagai dasar. Jadi batu penjuru itu disusun, lalu susunan batu penjuru itu sebagai sebagai patokan, sebagai dasar untuk memperkuat bangunan bait Allah itu supaya kuat, supaya kokoh berdasarkan batu penjuru itu. Nah, Kakak Dame mau cerita nih. Batu penjuru itu dalam kehidupan orang Kristen, kehidupan kakak, kehidupan adik-adik, siapa kira-kira?
supaya kita menjadi kokoh seperti bait Allah, seperti kita menjadi kuat, kita memiliki dasar yang kuat. Kakak mau tanya, siapa batu penjuru kita? Ya benar, batu penjuru kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ya? Karena satu, kita harus menganggap Tuhan Yesus Kristus itu sebagai batu penjuru dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sebagai penyelamat kita. Tuhan Yesus itu sebagai penolong kita. Tuhan Yesus itu sebagai kekuatan kita. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai batu penjuru, wah, seperti bait Allah, kalau tidak ada batu penjurunya maka bait Allahnya akan roboh. Begitu juga kehidupan manusia. Kalau adik-adik tidak memiliki Tuhan Yesus, tidak percaya sama Tuhan Yesus, maka hidup adik-adik kira-kira bisa seperti apa? Bisa menjadi baik apa bisa menjadi buruk? Ya, pasti menjadi buruk. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus sebagai penolong kita, kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita ketika kita sedang sakit, kita minta tolong Tuhan Yesus menyembuhkan. Kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, wah, kita tidak akan bisa disembuhkan, karena Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan kita, menyelamatkan kakak Dame, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan mama papa, menyelamatkan opu, teman-temannya adik-adik, semua Tuhan Yesus sudah selamatkan. Berarti Tuhan Yesus bisa lakukan apa aja dalam kehidupan adik-adik, ya. Nah, bagaimana sih kita supaya hidup di dalam Yesus Kristus? Kira-kira apa yang adik-adik harus lakukan? Ayo kakak Dame tanya, apa ya kira-kira ya? Ya, kita harus sering membaca firman Tuhan. Ya, karena ini adalah perkataan Tuhan. Kita harus dengarkan, kita harus percaya. Apalagi, kita harus rajin berdoa. Ya, rajin berdoa. Ketika kita sedang, bukan saat mau makan aja kita berdoa. Ketika kita mau tidur, ketika kita mau pergi ke sekolah, atau ketika kita mau memulai pelajaran sekolah. Adik-adik sudah sekolah kan, walaupun sekolahnya masih dari rumah. Kita harus sering berdoa. Juga waktu itu kan kakak Dame pernah bikin tugas kan tentang berdoa, pasti adik-adik ingat. Dan kakak Dame yakin pasti adik-adik makin rajin berdoa. Apalagi, nah, adik-adik harus rajin ikut beribadah sekolah minggu, walaupun masih di rumah saja, walaupun tidak di gereja, ya, walaupun hanya di rumah karena masa pandemi ini adik-adik bisa melakukannya dari jauh. Tapi percaya kalau Tuhan Yesus sebagai batu penjuru adik-adik, dimanapun adik-adik berada, adik-adik akan tetap semangat untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sebagai penyelamat kita. Ya, sekarang kakak Dame, kita mau nyanyi ya, nanti tugasnya kakak umumkan ya. Kita mau nyanyi dulu ya. Walaupun kita masih ibadah di rumah dan gak ke gereja, tapi percaya kalau gereja itu bukan gedungnya. Yuk, gereja bukanlah gedung ya.
gereja. Ya, kita semua adalah gereja karena kita adalah pengikut Yesus. Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita. Oke, sekarang kakak mau kasih tugas buat adik-adik. Ya, kakak mau adik-adik menggambar. Adik-adik ambil kertas gambar atau kertas HVS. Adik-adik boleh gambar apa ya kira-kira ya? Kakak mau adik-adik menggambar gereja. Kayak gimana aja nggak apa-apa. Boleh bentuk gitu rumah, terus dikasih ada tanda salib, ada menaranya, ya boleh. Ya, nanti gambarnya diwarnai yang cantik, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil warna, boleh pakai krayon apa aja. Yang penting adik-adik bikin gambarnya yang bagus, ya. Terus boleh dikasih judul, misalnya gereja Yesus sebagai batu penjuru, apa aja boleh dikasih nama. Terus nanti dikasih nama adik-adik ya di atasnya ya. Lalu nanti gambarnya difoto sama adik-adik, lalu diposting di grup WA Horeng Joshua seperti biasa. Oke? Kakak tunggu ya tugasnya ya. Dan kakak mau kasih pengumuman satu lagi. Tolong adik-adik minta tolong sama mamanya untuk jangan lupa memberikan persembahan, ya. Nomor rekening gerejanya mama papa pasti tahu karena itu sudah ada di setiap di ibadah online yang dewasa itu pasti ada nomor rekeningnya, ya. Tolong nanti adik-adik ingatkan mama papa supaya jangan lupa memberikan uang persembahan. Oke, yuk sebelum kita selesai ibadah kita mau tutup dalam doa dulu ya. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami sebagai kalau Tuhan Yesus itu sebagai batu penjuru kami. Biarkan adik-adik selalu hidup untuk selalu mempercayai bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penolong adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong jaga adik-adik, mama papa dan semua keluarga supaya dalam lindungan Tuhan dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, untuk selalu tetap di rumah aja dan jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Oke, sampai jumpa.